Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinita Firgarastra Dewi, NIM 231131015, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, UIN Raden Masaid, Surakarta. Adanya saya membuat video ini guna memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Puput Dwi Lestari, Magister Agama. Baik, berikut ini adalah video saya. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan filsafat ilmu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philos berarti cinta, sophos berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Dalam bahasa Inggrisnya ialah filosofi. Filsafat dapat dimaknakan ingin mengerti dengan dalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah pengertian yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Berikut ini adalah definisi filsafat yang dikemukakan oleh para filsuf. Plato mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada. Tidak ada batasan antara filsafat dan ilmu. Kemudian yang kedua, Aristoteles. Ia adalah murid Plato. Menurutnya, filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum sekali, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang ketiga, ada Cicero. Menurutnya, filsafat adalah induk segala ilmu dunia. Filsafatlah yang menggerakkan, yang melahirkan berbagai ilmu karena filsafat memacu para ahli mengadakan penelitian. Yang keempat, Al-Farabi. Ia adalah seorang filsuf muslim yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam mawujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Yang kelima, Immanuel Kant. Ia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, apa yang dapat kita ketahui, ada etika, apa yang boleh kita kerjakan, dan agama, sampai di manakah pengharapan kita. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, H.C. Webb. Dalam bukunya History of Philosophy menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan. Tidak hanya penyelidikan hal-hal yang khusus dan tertentu saja, bahkan lebih-lebih mengenai sifat hakikat. Dan untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu. Namun, terhitung cukup sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Contoh nyatanya dijelaskan oleh Lacey 1996 yang membuat beberapa poin bahasan yang akan dideskripsikan dalam filsafat ilmu. Dan untuk contoh nyatanya dijelaskan oleh Lacey 1996 yang membuat beberapa poin bahasan yang akan dieksplorasi dalam filsafat ilmu. Poin-poin pokok bahasan tersebut ialah 1. Hakikat ilmu itu sendiri, 2. Tujuan dari ilmu, 3. Metode ilmu, 4. Bagian-bagian ilmu, 5. Jangkauan ilmu, dan yang keenam, hubungan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofi yang lain seperti nilai, etika, moral, dan kesejahteraan manusia. Untuk memperdalam pemahaman terhadap filsafat ilmu pula, kita harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengan filsafat. Kemudian mengenai kaitan cabang-cabang filsafat ilmu dengan prodi yang saya tekuni saat ini, yaitu tasawuf dan psikoterapi. Untuk yang pertama yaitu cabang ontologis. Tasawuf ini sudah ada sejak pada zaman Nabi, dan tasawuf ini juga berkembang sampai saat ini. Untuk memastikan kebenarannya, itu sudah terbukti bahwa saat ini sudah banyak sekali yang mulai mempelajari tentang ilmu tasawuf dan psikoterapi. Terlebih lagi mengenai psikoterapi ini, karena untuk kedepannya psikoterapi ini mungkin akan sangat dibutuhkan. Dan mungkin dari situlah akan banyak orang yang mulai mempelajari ilmu-ilmu psikoterapi itu karena mungkin mereka merasa membutuhkan ilmu itu. Untuk selanjutnya, kaitan cabang filsafat dengan prodi saya, tasawuf dan psikoterapi, yaitu epistemologi. Apa yang dapat saya ketahui, mungkin dari
tasawuf ini saya mempelajari banyak mengenai ilmu agama, dan yang dalam psikoterapinya saya mengetahui bahwasanya dalam psikologi itu banyak cara untuk menangani masalah-masalah kejiwaan. Dan dalam psikoterapi ini juga diajarkan banyak cara, tidak hanya dari segi psikologis. Kita juga dapat menyembuhkan masalah kejiwaan melalui hipnoterapi. Kemudian kita juga diajarkan dengan tari sufi, yaitu cara untuk menenangkan diri atau menghilangkan stres dengan cara itu. Kemudian untuk kaitan cabang filsafat aksiologi, yaitu bidang yang saya tekuni dalam prodi ini, dalam tasawuf saya diajarkan untuk lebih memfokuskan akhirat daripada dunia, namun tetap menyeimbangkan antara keduanya. Dan untuk psikoterapi saya diajarkan untuk menyembuhkan masalah-masalah kejiwaan dengan berbagai cara, mungkin dengan cara psikologis, terus ada juga dengan cara hipnoterapi, dengan cara ruqyah, menghilangkan stres dengan cara tari sufi, lalu mungkin ada banyak cara lainnya. Selain itu saya juga diajarkan tentang terapis untuk seperti bekam, lalu fasdu, dan banyak cara lainnya untuk dalam psikoterapis itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anindita Firgarastra Dewi, atau lebih akrab dipanggil dengan Anin. Nah, kali ini saya sudah tidak sendiri lagi. Saya sudah bersama narasumber saya yang akan saya wawancarai. Nah, langsung saja, kita langsung perkenalan aja ya. Bisa dikenalkan, Mas? Perkenalkan, nama saya Febrian Chandra Darmawan, kerap dipanggil Ian. Ya, sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Saya kuliah, Kak. Kuliahnya di mana? Di Universitas Islam Batik Surakarta. Universitas Islam Batik Surakarta. Oh, yang di dekat Purwosari itu ya, Mas benar. ya? Oh ya, kita bisa sebut di Undip, Universitas dekat Purwosari. Iya, benar. Jurusannya apa nih, Mas, kuliah di Universitas Batik? Prodi ilmu hukum. Oh, ilmu hukum. Ya, keren, Kak, keren. Boleh. Nah, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawabnya aja ya, Kak. Nah, di sesi wawancara ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada narasumber saya. Mungkin bisa langsung saja ya, Kak? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, secara spesifik apa objek kajian yang dipelajari di dalam bidang keilmuan yang Anda tekuni? Ya. Saya mempelajari studi di ilmu hukum. Di sini saya belajar bagaimana cara menegakkan hukum di Indonesia agar menciptakan keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Hukum itu sendiri tercipta guna membatasi hak setiap orang supaya tidak dirampas oleh orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian di sini kami mahasiswa ilmu hukum diajarkan untuk menjadi pribadi yang tegas, berani. Nah, untuk selanjutnya teori-teori dan apa saja yang dibahas di dalamnya, Kak, serta metode-metode apa saja yang digunakan di dalamnya. Di bidang yang saya tekuni ini terdapat teori antropologi ilmu hukum, yakni melakukan pendekatan dan pengamatan melalui budaya yang terjadi di masyarakat sekitar, yang menyebabkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dengan metode sosiologis hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Oke. Dan untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga nih, Kak, atau pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda menerapkan keilmuan yang sudah Anda tekuni atau yang sudah Anda pelajari di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Kak? Saya menerapkannya dengan mentaati aturan-aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah setempat. Oke. Sepertinya 3 pertanyaan sudah tidak terasa, Kak, sudah terjawab semuanya. Iya, Kak. Oke, terima kasih karena sudah menjawab beberapa pertanyaan saya itu tadi, dan terima kasih juga sudah membantu saya untuk memenuhi tugas saya untuk menyampaikan beberapa materi. Mungkin kita akhiri saja ya, Kak, kita cukupkan wawancaranya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga untuk kakaknya. Ya. Dan sekian dari saya, Anindita Firgarastra Dewi. Saya Febrian Chandra Darmawan. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.